Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa, tempat dimana kita mengupas misteri-misteri yang gak terpecahkan dari berbagai penjuru dunia. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus paling misterius yang pernah terjadi di Korea Selatan, yaitu hilangnya 5 anak pencari kodok di kota Daegu. Mungkin banyak banget yang belum tahu tentang tragedi ini, tapi percayalah, kasus ini akan membuat kita semua bertanya-tanya dan merasa miris. Kasus ini juga dikenal sebagai nama kasus anak kodok karena anak-anak ini tuh menghilang saat mereka sedang mencari kodok di gunung. Jadi pertanyaannya itu apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Dan di sini aku akan membahas semuanya dari awal sampai akhir dan jangan di-skip. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kalian like dulu video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dan mari kita mulai ceritanya. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Maret 1991 di Daegu, yaitu kota terbesar ketiga di Korea Selatan yang terkenal sebagai kota yang damai dan aman. Saat itu, seluruh warga Korea Selatan sedang menikmati hari libur nasional karena mereka sedang melangsungkan pemilu. Di hari yang tenang itu, ada 5 anak laki-laki yang tinggal di daerah sekitar Gunung Waryong dan memanfaatkan liburan mereka untuk pergi ke gunung dengan mencari kodok. Dari acara berlibur itu, ada 5 anak kecil yang dimana mereka ini adalah anak yang aktif dan sangat suka bermain. Nama dari kelima anak ini adalah Kim Jong Sik umur 13 tahun, Park Chang In 10 tahun, Cho Hyeon 10 tahun, Kim Yong Kyu 11 tahun, dan Woo Cheol Won umur 9 tahun. Anak-anak ini itu berpamitan kepada keluarga mereka pada pagi hari dengan semangat untuk bermain di alam bebas. Para orang tua itu tidak merasa khawatir karena mereka yakin bahwa gunung di sekitar rumah mereka itu adalah tempat yang aman untuk bermain. Sayangnya, hari itu akan menjadi hari terakhir mereka terlihat oleh keluarga. Tidak ada yang menyangka bahwa hari bermain biasa ini akan berubah menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan bagi keluarga mereka. Saat malam hari tiba, anak-anak ini tidak kunjung pulang. Orang tua mereka itu mulai cemas. Mereka berkeliling mencari anak-anak ini ke berbagai tempat yang biasa mereka kunjungi. Namun setelah beberapa jam berlalu, sayangnya tidak ada hasil sama sekali. Ketika mereka mulai merasa capek, cemas, dan panik, akhirnya mereka melaporkan kasus ini ke polisi. Dan gak butuh waktu lama, pihak kepolisian dan warga setempat itu segera mengerahkan pencarian besar-besaran untuk menemukan mereka. Polisi, keluarga, dan warga setempat bahu-membahu menyusuri setiap sudut Gunung Waryong. Tidak hanya area perbukitan aja, tetapi mereka juga menyisir sepanjang aliran sungai, lereng, dan gua-gua kecil yang mungkin menjadi tempat anak-anak itu bersembunyi atau tersesat. Meskipun di area tersebut tidak begitu luas, pencarian terkendala oleh medan yang sangat curam dan lebatnya pepohonan yang menyulitkan pencarian. Dan bahkan selama berminggu-minggu, tim pencari terus menyisir di setiap jengkal area itu. Berbagai cara digunakan termasuk anjing pelacak dan poster-poster anak hilang yang disebar ke seluruh penjuru kota. Dengan harapan ya ada yang melihat mereka dan segera melaporkannya ke pihak kepolisian terdekat. Pada saat hilangnya kelima anak ini, ada 3 spekulasi atau teori yang saat itu beredar di masyarakat. Teori pertama yaitu ada yang bilang bahwa mereka itu mengalami kecelakaan. Jadi banyak yang menduga bahwa anak-anak ini mungkin mengalami kecelakaan di lereng gunung atau jatuh ke sungai yang sangat deras. Namun ya setelah dilakukan pencarian ekstensif, pihak polisi itu sama sekali nggak bisa menemukan adanya jejak atau bukti yang ketemu. Dan akhirnya ya teori ini mulai diragukan. Dan teori kedua itu ada penculikan. Jadi ada juga yang berspekulasi bahwa mereka itu mungkin diculik oleh pihak yang nggak dikenal atau orang yang nggak dikenal.
Teori ini tuh menguat karena fakta bahwa tidak ada satupun jejak yang ditemukan. Seolah-olah anak itu lenyap begitu saja dan ada dugaan bahwa mereka mungkin diculik untuk human trafficking atau perdagangan manusia. Namun ya lagi-lagi ya, tidak ada bukti yang mendukung teori ini. Dan teori yang terakhir adalah yaitu teori pembunuhan. Jadi ada beberapa pihak yang berspekulasi bahwa anak-anak tersebut mungkin menjadi korban tindak kekerasan atau pembunuhan. Namun setelah diselidiki lebih mendalam, tidak ditemukan petunjuk dari kelima anak itu. Dan polisi juga nggak memiliki dasar untuk menyelidiki lebih lanjutnya. Itu semua adalah spekulasi yang beredar di masyarakat saat itu. Dan spekulasi ini ya cukup ramai di momen-momen itu ya. Waktu berlalu cukup lama. Apapun sudah dilakukan, namun ya sayangnya hasilnya tetap saja nihil. Sekarang kita coba ke penemuan jasad mereka setelah hampir 11 tahun pencarian. Jadi pada bulan September 2002 itu sebuah penemuan mengejutkan akhirnya terjadi. Seorang penduduk yang sedang berjalan-jalan di sekitar Gunung Wariong itu menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang sebenarnya sudah pernah diperiksa oleh tim pencari sebelumnya. Setelah dilakukan identifikasi, kerangka tersebut dipastikan milik kelima anak yang hilang 11 tahun lalu. Kerangka yang ditemukan itu menunjukkan tanda-tanda cedera serius di tengkorak mereka. Beberapa tengkorak itu memiliki bekas luka yang tampaknya berasal dari benda keras, yang menunjukkan adanya kemungkinan saat itu ada kekerasan yang dilakukan. Jasad ditemukan itu dalam posisi yang tidak biasa, dan lokasinya itu cukup jauh dari jalan setapak utama. Dan ini menimbulkan spekulasi bahwa mereka ya kemungkinan dibawa ke sana setelah mereka meninggal dunia. Atau ada kemungkinan bahwa mereka itu diserang di tempat itu dan akhirnya ya jasadnya dibiarkan gitu saja. Penemuan jasad anak-anak ini itu membuat keluarga dan masyarakat itu terguncang dan cukup ramai. Mereka berharap penemuan ini itu bisa memberi jawaban. Namun ya ternyata malah semakin banyak pertanyaan yang muncul. Ada teori baru yang mulai ramai diperbincangkan pada saat penemuan jasad ini. Teori yang pertama adalah pembunuhan. Dengan adanya tanda-tanda kekerasan, banyak yang yakin bahwa anak-anak ini tuh mungkin dibunuh. Namun karena jasad mereka sudah rusak oleh waktu dan paparan alam, jadinya ya tim dari pihak identifikasi itu sulit untuk mengetahui detail penyebab kematian mereka. Dan teori kedua itu ada kecelakaan yang berujung fatal gitu. Jadi ada beberapa pihak itu berpendapat mungkin anak-anak ini tuh tidak sengaja terlibat dalam perkelahian atau kecelakaan. Namun menurut mereka ya teori ini tuh tetap sulit dibuktikan karena yang nggak ada bukti yang kuat untuk menunjang teori ini. Kasus hilangnya 5 anak ini tuh meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, masyarakat, dan bahkan seluruh warga Korea Selatan. Kasus ini tuh mengubah sudut pandang banyak orang terhadap keamanan anak-anak di tempat umum. Bahkan di lingkungan yang dianggap aman sekalipun mereka tuh merasa ya takut aja gitu kan ya. Ya setelah kejadian ini pemerintah dan masyarakat itu lebih memperhatikan keamanan anak-anak dan meningkatkan kesadaran tentang prosedur pencarian orang hilang. Namun, meskipun penemuan jasad anak-anak ini tuh memberikan sedikit kepastian, misteri itu tetap melingkupi kasus ini. Karena ya sampai saat ini belum diketahui siapa atau apa yang menjadi penyebab kematian mereka. Keluarga para korban itu hanya bisa menerima kenyataan pahit itu, tanpa mereka tahu pasti apa yang terjadi pada anak-anak mereka. Kisah ini adalah salah satu contoh kasus misterius yang sangat sulit terpecahkan. Hilangnya 5 anak ini dan penemuan jasad mereka setelah 11 tahun itu hanya akan menambah misteri di sekitar Gunung Wariong. Dan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Sampai saat ini kita mungkin tidak pernah akan tahu pasti dengan apa yang mereka alami. Dan semoga nanti kedepannya ada teknologi yang sangat canggih yang mungkin bisa mendeteksi hal ini gitu kan, kenapanya, dan ini mungkin dibunuh atau sebelumnya diculik terus dikerasi akhirnya dibuang, kita kan nggak tahu.
Dan itulah sebuah misteri yang masih belum terpecahkan sampai saat ini, dan gak bisa menutup mata bahwa hal ini akan menimbulkan spekulasi dan teori yang gak jelas di masyarakat. Intinya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat atau teori mengenai kasus ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang misteri ini. Silakan dikritik kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaian beritanya. Dan sampai jumpa lagi di video El Kasus selanjutnya. Ngantuk aku sumpah.